elaborasi bagaimana sikap dan pandangan Mas Riko Utama terkait dengan dulu itu kan kita kenal ada tokoh-tokoh yang dianggap sesat karena memusuhi agama, karena statement-statement dan pikirannya yang tidak sesuai dengan mainstream gitu Mas. Sebut aja misalnya ungkapan aku adalah kebenaran yang diucapkan oleh Al-Halaj gitu kan, yang kemudian membuat dirinya disalib, dan Siti Jenar juga waktu itu katanya dihukum mati gitu kan. Ceritanya kan seperti itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini Mas Riko, kalau semua eksistensi itu berasal dari satu sumber, bukankah setiap aku adalah pantulan dari kebenaran itu sendiri gitu? Nah, bagaimana Mas Riko melihat cerita ini gitu? Pandangannya seperti apa? Ya, cerita ya cuma sekedar cerita. Bahkan apa yang Mas Hendra ungkapkan sebagai label agama itu pun juga ekspresi dari kesadaran. Sama, yang dilabeli sebagai orang sesat juga ekspresi dari kesadaran. Al-Halal juga kesadaran, orang-orang yang di dalam kubu agama juga sama. Itu cuma kayak cerita seakan-akan kesadaran sedang berperan menjadi macam-macam makhluk, kemudian bertengkar satu sama lain. Betul nggak? Kalau kita mungkin ya selama ini kan belajar di Mas Riko belajar kesadaran gitu ya. Apakah kemudian sebenarnya posisi Al-Halaj dan Siti Jenar waktu itu sebenarnya dia sedang bukan merupakan ekspresi kesombongan, tapi lebih pada yang berbicara itu bukan lagi aku yang kecil atau aku yang pribadi atau gimana Mas? Jadi ketika sadar, ketika kita ada sebagai kesadaran atau kosong, kemudian ekspresi, kemudian mereka berkata aku adalah ketuhanan atau aku adalah kesadaran, itu bukan tentang pribadinya, tapi tentang kesadarannya. Jadi bukan tentang pribadinya. Ketika mereka bilang aku adalah ketuhanan, ini akunya ini nggak ada aslinya. Jadi kata yang tepat itu bukan aku adalah ketuhanan, ya cuma ketuhanan. Makanya bahkan tidak bisa disebut. Makanya seperti di kaidah tahu ataupun sen nggak bisa disebut. Bahkan disebut tahu pun salah. Nah itu makanya tidak bisa disebut. Bahkan ketika orang sadar kemudian ekspresinya aku adalah ketuhanan, itu pun bahkan adalah huruf yang salah. Ya kan? Makanya Rumi seringkali bilang satu-satunya terjemahan yang benar adalah keheningan. Ya udah diem aja. Tapi pada saat kemudian mereka berdua berkata yang jujur ya Mas Riko ya, mereka kan dihukum mati itu kan karena berkata yang jujur tentang pengalaman batin yang sebenarnya memang mereka berdua alami gitu ya. Nah, itu artinya kebenaran yang sejati atau kesadaran yang sejati itu membahayakan sebuah sistem, menggoyang segala bentuk otoritas, politik, agama, atau konsep tentang Tuhan yang dipahami mainstream sendiri atau gimana? Jadi gini, orang-orang zaman dulu itu belum siap. Dan kata-katanya belum bagus. Ya kan? Nah kalau zaman sekarang kan nggak ada orang tercerahkan bilang aku adalah ketuhanan, nggak ada.